Kita akan lanjutkan materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di dalam slide yang bisa kalian perhatikan di layar masing-masing, ada dua kategori atau dua bagian gitu ya yang menggambarkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kalian bisa perhatikan sebelah kiri dulu, yang sebelah kiri. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ini ditandai seperti yang saya jelaskan sebelumnya di slide yang tadi, ditandai dengan ikrar yang disampaikan oleh para pemuda di dalam Sumpah Pemuda, ya seperti yang tadi dijelaskan. Melalui butir ketiga tersebut, bahasa Indonesia ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, di dalam kedudukan ini, bahasa Indonesia mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Di dalam fungsi ini, kita bisa melihat bahwa kesadaran diri bahasa Indonesia, kita mempunyai kesadaran diri bahwa bahasa Indonesia itu mempersatukan berbagai suku di Nusantara yang memiliki perbedaan latar belakang budaya maupun latar belakang bahasa. Sehingga kemudian melalui bahasa Indonesia, bangsa yang beragam tersebut dapat menyatukan diri dalam satu kesatuan bangsa melalui bahasa Indonesia. Nah, fungsi tersebutlah yang kemudian dapat digunakan untuk memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lihat fungsi yang kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga berfungsi menjadi lambang identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia menjadi ciri khas. Ciri khas itu berarti pemarkah gitu ya, yang menunjukkan adanya benang merah di dalam bangsa Indonesia yang heterogen. Heterogen itu maksudnya adalah beragam gitu ya. Nah, keberagaman tersebut dapat dikenali melalui bahasa Indonesia. Dan kemudian fungsinya yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi menjadi alat komunikasi dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini berarti bahasa Indonesia dapat menyatukan bangsa yang berbeda latar belakang, berbeda cara berpikirnya, berbeda keyakinannya, seperti halnya kita ilhami dari peristiwa Sumpah Pemuda ya. Berbagai pemuda dari segala penjuru Nusantara pada waktu itu berkumpul menjadi satu, menyatukan pikiran, menyatukan gagasan, kemudian menghasilkan keputusan penting yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Nah, berdasarkan kedudukan tersebut, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya, kita sebagai bangsa Indonesia semestinya merasa bangga, tidak merasa malu gitu ya. Kita justru harus merasa bangga dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia dimanapun kita berada gitu ya. Kita dapat mewujudkannya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa merasa rendah diri. Meskipun kita pahami bahwa di era kekinian, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi salah satu bahasa yang penting untuk kita kuasai. Misalnya untuk di dalam konteks dunia pendidikan, teman-teman untuk dapat lulus dari sarjana, dituntut harus mempunyai nilai TOEFL dengan skor tertentu. Kemudian teman-teman juga untuk melamar pekerjaan dituntut untuk menguasai bahasa Inggris sebagai salah satu kompetensi yang dinilai gitu ya. Nah, meskipun demikian, kita harus tahu gitu ya, kapan kita dapat berbahasa asing, kapan kita dapat berbahasa daerah, dan kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, terdapat sebuah ungkapan yang perlu kita ilhami sebagai bentuk kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Ungkapan tersebut yaitu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu saya pikir menjadi solusi yang tepat. Kemudian,
kita beralih ke bagian yang sebelah kanan untuk kedudukan dan fungsi yang kedua. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini adalah kedudukan yang kedua. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kedudukan ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sehari setelah proklamasi, berarti pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada bab 15, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi di situ sangat jelas ya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukan ini, bahasa Indonesia mempunyai beberapa fungsi. Mari kita lihat satu persatu. Fungsi yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Dalam hal ini menandakan bahwa bahasa Indonesia dipergunakan di dalam setiap keperluan administrasi kenegaraan, setiap upacara maupun peristiwa-peristiwa kenegaraan. Kemudian fungsi yang kedua adalah bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu kita ketahui bersama bahwa di dalam lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, itu bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, fungsi yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini juga berfungsi sebagai alat perhubungan tingkat nasional atau bahasa resmi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, segala kepentingan yang berkaitan dengan strategi pemerintah di dalam mewujudkan pembangunan nasional itu harus dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian fungsi yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pada fungsi ini, bahasa Indonesia menjadi instrumen atau alat bagi warga negara untuk menumbuh kembangkan kebudayaan bangsa sebagai identitas negara. Adapun di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia ini disajikan melalui beberapa hal. Misalnya melalui pelajaran, penulisan buku atau penerjemahan, dan lain sebagainya. Sehingga bangsa Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan pengetahuan maupun teknologi yang lebih modern. Nah, ini dilakukan tanpa bergantung pada bangsa dan bahasa asing. Nah, di slide berikutnya teman-teman bisa simak, ada beberapa kongres bahasa Indonesia, mulai dari kongres pertama di tahun 1938 dan seterusnya, bisa dipelajari sendiri.